Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD touchscreen pada handphone Vivo Z1 Pro. Namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru tentunya dari Syarifa Elektronik. Baik, tidak perlu berlama-lama ya, sekarang saya akan memulai video tutorialnya ya. Maaf teman-teman ya, baterainya meloncat ya, jadi bikin kaget saja ya. Begini sudah saya buka teman-teman ya, sudah saya bongkar, dan pembongkarannya seperti di video tutorial ya. Namun video tutorial pembongkaran di awal tidak saya videokan ya, karena belum sempat memvideokan atau merekam ya. Jadi nanti saya tutorialkan pada saat penutupan saja ya, karena proses pembongkaran dan penutupan ini hampir sama teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah LCD Vivo Z1 Pro ya teman-teman ya. Jadi seperti halnya ya, sepertinya ini LCD nya juga sudah tidak ori lagi ya. Kenapa saya bilang tidak ori? Karena biasanya LCD yang ori itu untuk warna bagian lempengan belakang ini agak cenderung kasar ya, yang ori, dan tulisan di sini yang ori itu timbul warna putih ya. Sedangkan ini sablon ya, ini itu tidak ori ya. Dan di sini terlihat ada segel garansi ya, ini tidak ori, menunjukkan LCD sudah tidak ori, sudah pernah diganti LCD yang baru ya bekasnya. Dan ini juga yang harusnya dilepas, bekasnya tidak dilepas oleh teman-teman teknisi lain ya. Oke, sekarang saya akan siapkan LCD yang orinya ya, dan saya lakukan pemasangannya. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah siapkan LCD yang baru ya, LCD Vivo Z1 Pro ya. Dan di sini juga saya katakan tidak ori ya, karena yang saya anggap ori itu adalah bawaan dari handphone ya. Jadi kalau sudah dibeli di toko atau mengganti, walaupun itu kualitasnya bagus, saya bilang tidak ori ya. Jadi untuk LCD TS Z1 Pro ya, ini juga bisa digunakan untuk Z5X ya teman-teman ya, LCD Vivo Z5X ya, di sini terlihat ya. Dan ini juga menandakan LCD tidak ori ya. Di sini nomor serinya warnanya hitam sablon ya, tidak putih timbul ya. Ya sebentar. Jadi teman-teman ya, di sini untuk pemasangan LCD harus kita lepas ya. Ini untuk plastik di bagian atas ini harus kita lepas ya, dan ujungnya saya kupas saja ya, biar tidak mengganggu pengeleman. Dan plastik di sini harus saya lepas juga supaya tidak mengganggu kamera ya. Untuk bagian ini tidak perlu ya, tidak mengganggu. Yang terpenting adalah bagian ini ya, karena di sini adalah
solasi atau double tip sebagai perekat dari kabel fleksibelnya ya. Ini harus kita kupas, kita lepaskan ya. Kemudian untuk solasi warna hijau ini juga harus kita lepas. Namun ini tidak double tip teman-teman ya. Nah, ini hanya berfungsi sebagai grounding ya sepertinya. Oke, kemudian kita tarik ya. Kita tarik, kita tempel ya. Nah, untuk double tipnya hanya berada di bagian touchscreen saja ya, di sini. Oke teman-teman, sekarang saya pasangkan lemnya ya di bagian pinggir-pinggir LCD nya. Nah, terserah teman-teman ya untuk pemasangan lem. Teman-teman yang suka dengan mengelem di bagian tulangan handphone bagian sini memutar juga boleh ya, namun saya lebih cenderung suka di bagian LCD saja ya. Baik, sekarang saya memulai proses pengelemannya. Kita mulai pengeleman secara memutar ya di bagian-bagian LCD di pinggir-pinggirnya ya. Oke teman-teman ya, setelah kita pasangkan lem ya, kita baru masukkan kabel fleksinya ke bagian lubang permukaan di tulangan handphone ya. Kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan, kita presisikan yang bagian bawah terlebih dahulu ya. Ini yang terpenting ya menurut saya. Di yang bawah kita paskan terlebih dahulu ya. Untuk bagian yang atas nanti tinggal mengikuti saja ya. Nanti kita tekan-tekan ya, kita ratakan seperti ini. Sampai merata. Namun jangan terlalu ditekan terlalu keras teman-teman ya. Ini bisa membahayakan LCD-nya ya. Baik teman-teman ya, setelah pemasangan LCD dirasa sudah presisi ya, dan sudah kita tekan-tekan merata melingkar seperti tadi ya. Kemudian seperti biasa saya kasih solasi ya, kasih solasi memutar seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga saat lem sudah kering ini LCD nya tidak renggang teman-teman ya, jadi tetap presisi pada tempatnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal memasangkan fleksinya ya, atau kabel fleksibelnya. Kita pasangkan soketnya terlebih dahulu di bagian mesin. Setelah soket terpasang, kita tekan seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan baterainya. Nah, untuk pemasangan baterai kita kasihkan lem sedikit saja ya, tidak terlalu banyak ya. Ini menghindari supaya saat nanti kita melakukan perbaikan lagi tidak terlalu sulit ya untuk melepaskan baterainya ya. Jadi hanya ada 5 bagian ya, biasa saya lakukan di pemasangan baterainya ya. Yang saya lem hanya 5 bagian, titik kanan kiri atas bawah dan tengah ya. Selanjutnya kita pasangkan baterainya.
kemudian kita tekan-tekan ya, lalu kita pasangkan konektor baterai seperti ini ya, sambil kita tekan-tekan baterainya supaya merekat ke dalam dan rata ya. Oke, kita coba lakukan pengecasan ya, karena ini di awal tadi sepertinya baterai juga sudah hampir habis ya, tinggal sedikit. Kita tinggal lakukan pengecasan saja. Oke, sudah mengecas teman-teman ya, kita tunggu sampai mengisi. Baik teman-teman ya, sekarang kita cek baterainya sudah nambah apa belum ya. Ini baterai sudah nambah teman-teman ya, dan kita tinggal pemasangan cover belakang ya. Jadi untuk pemasangan cover belakang tidak perlu saya tutorialkan ya, saya kira ini mudah. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara pemasangan LCD touchscreen pada handphone Vivo Y1Z ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya nyalakan ya, sudah menyala. Dan handphone sudah menyala ya, tapi ini telepon sudah terkunci ya, maksudnya terkunci ya, jadi yang bisa membuka hanya pemiliknya ya.